Halo, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama dengan gua Molly, salah satu pejuang WHV yang saat ini udah berada di Australia. Pertama-tama gue mau ngucapin sorry dulu karena telat banget ya gue update video WHV-nya setelah gue upload video tentang WHV beberapa hari yang lalu, kayaknya sih atau mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu. Oke, dan setelah di video pertama kemarin gue bercerita tentang gimana sih perjuangan gue dan tips and trick untuk kita dapetin SDU WHV. Sekarang gue pengen sharing ke teman-teman gimana sih caranya gue bisa dapetin visa working holiday tahun pertama ya, hanya dalam waktu 2 minggu. Kalau menurut orang-orang yang denger bahwa gila lu cepet banget visa lo bisa granted dalam waktu 2 minggu, ya saat itu gue juga cukup amazed ya, kok bisa ya visa gue cepet banget grantednya. Nah, tanpa perlu berpanjang-panjang, gue akan berikan tips and trick gimana sih caranya supaya visa WHV lo pada saat lo submit itu cepet granted. Nah, waktu itu gue dapat surat dukungan SDU WHV-nya itu di tanggal 9 Juni. Di surat tersebut itu udah jelas-jelas diberikan keterangan bahwa sebelum tanggal 30 Juni 2022 gue udah harus submit atau launch visa working holiday-nya gitu. Nah, akhirnya waktu itu gue memutuskan untuk launch visa WHV-nya itu di tanggal 11 Juni 2022. Ya, kurang lebih berarti 2 hari lah ya, atau 3 hari setelah gue dapet surat dukungan untuk working holiday visanya itu. Nah, yang harus dilakukan, yang pertama umumnya itu kita bikin account di online.imi.gov.au. Nanti gue akan cantumin di kolom description untuk linknya untuk kita apply working holiday visanya. Jangan lupa bikin account, terus udah gitu langsung aja sih sebenarnya ikutin tahapannya. Tahapannya tuh udah jelas banget, kurang lebih ada 12 page tahapan untuk kita apply si visanya, submit semua datanya. Tapi yang pastikan jangan ada typo atau kesalahan-kesalahan dalam kita memberikan informasi tentang data kita, khususnya untuk data-data yang penting gitu. Nah, dan kuncinya sih supaya working holiday visa ini cepat granted, pastiin kita tuh submit semua dokumennya secara lengkap di awal. Kesalahan gue kemarin adalah gue kelupaan untuk submit SKCK gitu. Gila, bayangin ya, 2 minggu seharusnya masih bisa lebih cepat, tapi karena gue kelupaan submit, jadi gue harus nunggu lebih lama gitu. Nah, berdasarkan pengalaman gue, dokumen apa aja sih yang waktu itu gue submit? Gue submit transkrip nilai. Tapi transkrip nilainya ini saat itu kebetulan gue nggak perlu translate lagi dokumennya karena gue udah punya transkrip nilai yang dalam bentuk bahasa Inggris dari uni gue waktu itu. Terus gue submit juga bank statement. Gue tidak merubah apapun terkait bank statementnya gue, dalam artian gue tetap menggunakan bank statement yang sama ketika gue apply SDU WHV. Gue submit ijazah, IELTS itu pasti, gue submit KTP gue, National Identity Card, terus gue submit pasport, gue submit juga surat dukungan untuk WHV-nya yang gue terima itu, dan gue submit foto gue pribadi, tampak depan, dan juga tampak belakang. Tampak depan dan tampak belakang ukurannya 45 mm kali 35 mm. Dan yang untuk foto tampak belakangnya itu gue tambahin keterangan, this is a true photograph of Molly Kurniawati Gek, itu nama gue dan tanda tangan gue gitu. Gitu. Jadi ketika gue submit, gue masukin semua dokumennya secara lengkap, otomatis langsung dilakukan
pembayaran ya teman-teman, untuk working holiday visa tahun pertama ini biayanya adalah sebesar 495 Australian dollar atau sekitar ya kurang lebih mungkin 5 juta rupiah lah ya gitu. Nah setelah gue submit, gue bayar, langsung gue dikirimkan surat pengantar untuk melakukan medical check up. Nah, kebetulan waktu itu domisili gue di Jakarta, yang gue tahu saat itu adalah rumah sakit yang memprovide untuk keperluan visa ini. Itu hanya ada 2 rumah sakit, RS Premier Jatinegara dan RS Premier Bintaro. Nah, saat itu gue telepon lah ya, kedua rumah sakit itu. Rumah sakit mana nih yang kira-kira bisa mengizinkan gue untuk cepet ngecek gitu. Nah, waktu itu gue dapet jadwal yang paling cepat tuh di RS Premier Bintaro. Bayangin teman-teman, dari gue submit tanggal 11 Juni itu gue dapet jadwal medical check up-nya itu tanggal 22 Juni. Nah, tapi untuk kita ada beberapa yang harus diperhatikan sih ketika kita ngecek ini, apalagi kalau kita perempuan, pastikan kita ngecek tidak dalam waktu kita sedang datang bulan, karena nanti akan dilakukan tes urin. Terus udah gitu, pastiin kita bawa kacamata kalau kita memang pengguna kacamata, karena nanti akan dilakukan tes mata dengan menggunakan kacamata kita, apakah kita bisa melihat dengan jelas semua tulisan yang ada. Lalu akan dilakukan tes paru-paru, scan paru-paru, dan cek fisik juga gitu. Kita akan lakukan cek fisik sembari konsultasi dengan dokter ya teman-teman. Jadi waktu itu aku cuma ditanya-tanya aja sih, ada penyakit ini nggak, ada penyakit itu nggak gitu. Terus udah gitu nanti kayak dicek-cek gitu, dipegang-pegang badannya, oh ya kondisinya fit ya, oke, gitu aja sih sebenarnya. Dan untuk biayanya itu kurang lebih sebesar 1 juta rupiah gitu. Nah, yang paling menakjubkan adalah setelah gua di pagi hari itu gue medical check up, siangnya data gue udah langsung ke lodge di website IMI account-nya itu. Gila banget kan, cepet banget udah ke lodge. Dan di tanggal 23-nya jeng gue di email sama orang IMI account. Tapi seperti yang gue infoin di awal, karena kesalahan gue sendiri, gue lupa untuk submit SKCK. Jadi waktu tanggal 23 itu visa gue belum di-granted, melainkan si IMI account minta surat SKCK-nya gue gitu. Dan setelah gue submit si SKCK-nya itu, barulah di tanggal 24-nya gue menerima informasi bahwa visa working holiday gue udah granted gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya menurut gue saat gue apply visa itu seharusnya visa gue bisa lebih cepat, cuman karena gue dapet jadwal medical check up-nya itu mundur, terus udah gitu juga gue kelupaan submit SKCK gitu, jadi working holiday visa gue grantednya tambah mundur juga gitu. Cuman ya buat gue pribadi, waktu gue submit visa itu dalam kurun waktu 2 minggu itu udah cukup. Waktu gue menerima bahwa visa gue itu granted dalam waktu 2 minggu itu udah cukup fantastic baby ya buat gue gitu. Gue juga cukup wah. Nah, sekian teman-teman sharingan gue tentang gimana sih caranya gue bisa dapetin visa dalam waktu 2 minggu itu. Gue recall lagi ya teman-teman. Satu, please teman-teman ketika submit datanya itu pastikan teman-teman udah mengetik semua data dengan baik dan benar, mensubmit semua dokumen dengan lengkap. Dan ada tips tambahan juga, seperti tips gue sebelumnya pada saat gue apply SDUWHV, teman-teman tetap stick di dalam grup, tetap konsisten baca grup Telegram, karena buat gue pribadi grup Telegram itu sangat membantu, bukan cuman ketika gue submit SDUWHV, tetapi juga ketika gue submit working holiday visanya sampai ketika gue udah di Australia. Karena di Telegram itu informasinya sangat luas, baik tentang
visa, SDWHV, pekerjaan apa yang akan lu submit pekerjaan apa yang akan lu kerjakan di Australia itu bener-bener lengkap. Alright, kembali lagi gue mau ngingetin juga ke teman-teman untuk jangan lupa subscribe, like, dan share video gue ke orang-orang sekitar teman-teman supaya untuk mereka-mereka yang memang tertarik apply working holiday visa sekiranya bisa terbantu dari sharingan gue. Ditunggu ya video-video gue berikutnya, karena nanti kedepannya gue akan semakin banyak lagi share tentang working holiday visa, khususnya ketika teman-teman udah sampai nanti di Australia. Nanti gue akan coba share apa aja sih yang diperlukan ketika kalian sampai di Australia. Dan kebetulan saat ini gue stay di Tasmania, gue akan share ke teman-teman kenapa sih gue memilih Tasmania daripada state lainnya. See you teman-teman. Semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk apply working holiday visa, visanya segera granted. Dan sampai ketemu di Australia. Bye!